Assalamualaikum, ketemu lagi nih sama Ani yang kece, badai, mempesona, dan lain sebagainya. Di video yang lalu, Ani udah jelasin tentang cara membuat angket. Nah, kali ini Ani mau jelasin tentang kisi-kisi angket. Lebih tepatnya, membuat kisi-kisi angket. Karena kisi-kisi angket itu adalah hal yang paling menentukan terjadinya angket dan proses pembuatan angket itu sendiri. Sebelum kita ke cara membuat kisi-kisi angket, ada baiknya kita mengetahui jenis-jenis kisi-kisi. Nah, jenis kisi-kisi ini ada dua, yaitu kisi-kisi umum dan kisi-kisi khusus. Kisi-kisi umum adalah kisi-kisi yang dibuat untuk menggambarkan semua variabel yang akan diperiksa, dilengkapi dengan semua kemungkinan data sumber, semua metode, dan instrumen yang mungkin akan dipakai. Yang termuat di dalam kisi-kisi umum ini baru rancangan ideal tentang apakah semua sumber data, metode, dan instrumen tetap akan memakai atau tidak, tergantung dari ketetapan menurut pertimbangan peneliti. Kisi-kisi khusus adalah kisi-kisi yang dibuat untuk menggambarkan rancangan butir-butir yang akan disusun untuk suatu instrumen. Nah, sekarang menyusun kisi-kisi atau tata letak dari angket. Kisi-kisi mencakup cakupan materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, waktu yang dibutuhkan, kemampuan yang dimiliki adalah kemampuan yang diharapkan dari subjek yang diteliti. Misalnya, diukur prestasi belajar, maka kemampuan tersebut dilihat dari kemampuan subjek dalam hal pengenalan, pemahaman, aplikasi analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam menentukan kisi-kisi angket, hendaknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu variabel, subvariabel, indikator, dan item pertanyaan yang akan kita gunakan di dalam pembuatan angket nantinya. Variabel. Variabel merupakan bahan baku penelitian, yaitu sesuatu yang diteliti. Subvariabel adalah bagian-bagian atau hal-hal yang terikat dari variabel yang dapat diteliti. Memungkinkan dapat dibuat dalam bentuk angket atau instrumen wawancara. Subvariabel dapat terdiri dari beberapa item yang dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Indikator adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pedoman dasar atau standar sebagai acuan dalam mengukur perubahan dalam suatu kegiatan atau peristiwa. Yang terakhir, jumlah item pertanyaan. Yang harus kita ingat adalah jumlah item harus disesuaikan dengan jumlah skala yang diadaptasi. Sangat tidak relevan menyamakan jumlah item pada dua konsep yang berbeda. Sebagai mahasiswa, kita tidak perlu mengembangkan skala sendiri, adaptasi dan lakukan penyesuaian dengan dibantu oleh pembimbing. Menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang ditetapkan dalam kisi-kisi. Jumlah pertanyaan bisa dibuat dari yang telah ditetapkan sebagai item cadangan. Setiap item yang dibuat peneliti harus sudah mempunyai jawaban-jawaban yang diharapkan. Artinya, perakiraan jawaban yang betul atau diinginkan harus dibuat oleh peneliti. Oke, sebelum itu, kita harus tahu dulu tentang jenis-jenis dari angket. Di video yang lalu belum Ani kasih tahu ya tentang jenis-jenis. Nah, jenis-jenis angket itu ada jenis pilihan berganda, ada isian dan uraian, ada checklist, ada juga angket pemilihan tingkat, seperti sangat suka sampai sangat tidak suka. Ini contoh dari angket pilihan berganda dan kisi-kisinya. Contoh dari angket isian atau uraian serta kisi-kisinya. Ini contoh dari angket checklist dan kisi-kisinya. Yang ini contoh dari angket pemilihan tingkat serta kisi-kisinya. Baiklah, ini sudah di bagian akhir pembahasan Ani tentang kisi-kisi dan cara membuat kisi-kisi angket. Kira-kira sudah paham lah ya apa yang sudah Ani sampaikan? Oke deh, thanks for watching.